Oke, secara detailnya ini bagus banget. Untuk pemotongan pibelnya juga rapih. Dan bisa kalian lihat ya, secara seratnya itu beda. Kalau yang cover itu beda lah, kalian lihat aja ya. Dari pinggirannya juga beda sih, si serat-serat cover itu lebih kelihatan ya. Dan buat pemasangannya juga mudah. Ini elastis juga ternyata si pibelnya ya. Halo guys, bertemu lagi bersama saya Gunadi Wijaya. Selamat datang di channel GW88. Di video kali ini saya bakal ngebahas produk terbaru dari Proper Racing Line. Ini produknya itu adalah V-Bell ya. Dan sebelum saya ngebahas produk V-Bell terbaru dari Proper ini, saya nggak nyangka banget sih Proper bakal ngeluarin V-Bell gitu ya. Karena saya pikir ya udah aja gitu dia ngeluarin hybrid air filter sama mangkok kartel yang lurus itu gitu ya. Tapi kesini-kesini dia makin ngeluarin produk-produk terbaru soal kirian ya. Kemarin kan mangkok udah, V-Bell udah nih ya, udah keluar. Ya mungkin kita nggak tahu kalau kedepannya Proper bakal ngeluarin versi PT kah, roller kah, atau apalah gitu ya seputar CPT. Dan ini mungkin bisa menjadi saingan untuk brand-brand yang sekarang udah ada ngeluarin part-part buat CPT. Ingat, kalian punya saingan dari Proper, hati-hati nih ya. Karena selaku YouTuber, selaku content creator, dan selaku pengendara motor matic juga ya, saya ini cukup puas dengan produk-produk Proper gitu ya. Terutama si hybrid air filternya itu bener-bener mendongkrak performa motor saya guys. Nah di sini saya ngasih rekomendasi ke kalian kalau kalian ingin touring jauh, hingga ingin dapetin masalah di sektor CPT kalian wajib coba atau wajib ganti gitu ya dengan menggunakan V-Bell yang lebih bagus ketimbang yang standar atau yang ori kalian gitu ya. Karena V-Bell itu terbagi menjadi 3 guys. Yang pertama ada si air rubber. Nah si air rubber ini ya pada umumnya dipakai di V-Bell standar aja gitu ya. Kemudian di atasnya itu ada V-Bell IPDM. Nah IPDM ini tengah-tengah nih di antara yang Kevlar yang sekarang bakal saya bahas dari Proper ini dan si air rubber gitu. Jadi si IPDM ini tengah-tengah. Ingat, IPDM ini bukan nama brand, tapi IPDM adalah salah satu bahan baku ketika pemuatan V-Bell itu ada bahannya itu IPDM ya. Nah saya ngasih tahu ke kalian aja kalau bahan Kevlar ini selain digunain di karet, Kevlar itu digunain juga di beberapa kampas ganda motor gitu ya. Nah sekarang saya bakal unboxing dan review salah satu V-Bell menggunakan bahan dasar Kevlar dari Proper Racing Line gitu ya. Dan ini menurut saya cocok banget buat kalian yang nanti mungkin menuju lebaran mau mudik ke kampung halamannya. Kalian coba aja V-Bell yang menggunakan bahan Kevlar ini dari Proper Racing Line, karena saya jamin karena si bahan Kevlar ini memiliki beberapa keunggulan yang nggak dimiliki sama bahan-bahan lain. Terutama Kevlar ini tahan sama panas guys. Jadi dalam tekanan panas tertinggi tertentu gitu ya, si Kevlar ini kuat gitu ya. Terus juga daya tahannya lebih kuat ketimbang bahan-bahan yang lain, yaitu keunggulan Kevlar. Makanya apapun yang menggunakan bahan Kevlar rata-rata mahal gitu ya, entah itu kampas ganda atau V-Bell atau apapun itulah gitu ya. Biasanya harganya itu lebih mahal karena memang bahan Kevlar ini bahan yang bisa dibilang premium gitu ya. Jadi ketika kemarin saya di kontak, ternyata si Proper ini udah mengeluarkan untuk 20 tipe motor ya. Jadi kalian jangan khawatir, bang untuk Mio ada nggak bang? Buat Beat Karbu, Beat FI, X-Max, NMAX udah ada. Kebetulan saya motornya Vario Karbu, ya udah saya bahasnya yang Vario Karbu aja gitu ya. Oke, kita buka aja V-Bell-nya, penampakannya seperti apa guys. Buat kisaran harga, kata tim marketing Proper Racing Line itu harganya 200-an ya, bahkan bisa lebih murah ketimbang harga yang saya sebutin tadi ya. Entah itu mungkin 170.000, 150.000, saya nggak tahu. Kalian nanti cek aja di official store atau di official shopnya Proper Racing Line. Yang jelas harganya itu nyentuh 200 ribuan. Tapi biasanya kalau awal-awal suka ada promo. Nah, jadi nanti buat ada promo lebaran, kalian gunain tuh promo lebarannya buat beli V-Bell Kevlar dari Proper Racing Line ini. Oke guys, ini V-Bell-nya. Ini baru pertama saya pegang. V-Bell-nya keras banget cu. Asli nih, keras ketimbang V-Bell yang standar. Ini saya ambil dulu V-Bell yang standar ya saya ya. Nah ini guys, ini V-Bell standar saya. Tuh, ini kelihatan kalau V-Bell-nya belum juga 1 tahun. Ini udah rengat retak kayak gini ya. Tuh, ini jelek banget ya si V-Bell yang bahan dasarnya itu si air rubber ya, standar aja gitu ya. Bisa kalian lihat tuh, letak-letak kayak gini. Ini udah kayak sawah kalau misalnya di musim kemarau nih, rengat-rengat kayak gini. Ini saya pakai kurang lebih 1 tahun. Nah, suka banyak yang nanya, bang kenapa sih V-Bell saya itu cepet rengat, cepet getas, cepet rusak gitu ya. Nah biasanya V-Bell bisa cepat rusak itu kalau kalian menggunakan versi PT 1000 RPM ke atas gitu ya. Jadi kalau motor kalian menggunakan versi PT yang 1500, 2000 RPM, nah
otomatis kan nanti si puli itu neken banget ke pibelnya ya, dan memang si tekstur dari per yang keras itu nekennya ekstrim gitu ya, dan itu yang bisa mengakibatkan pibel kalian cepat rusak seperti pibel saya sebelumnya ini gitu ya. Ini mungkin kalau kalian pakai PCPT yang lebih keras ya dari standarnya atau yang 1500 rpm gitu ya, ya konsekuensinya itu umur pibel kalian bakal lebih cepat hancur gitu ya. Dan tapi kalau saya sih sebetulnya enak bang kalau pakai PCPT yang 1500 karena akselerasi mantap lah gitu ya, jadi jos gitu ya. Yaitu kalau kalian mainin per yang keras pasti ada salah satu part yang harus kalian korbankan termasuk pibel. Jadi kalau ingin pibel kalian awet ya udah pakai per yang bawaan motor aja. Tapi kalau pengen akselerasi kalian enak ya ganti pernya yang sama yang lebih keras, tapi konsekuensinya si pibelnya bakal cepat putus kayak saya gitu ya. Nah, terus solusinya gimana sih? Nah, solusinya jangan nanggung kalau upgrade CVT-an. Jadi kalian harus beli pibel yang bisa menunjang dan menahan tekanan tinggi dari per CVT kalian. Seperti pibel dari Proper Racing ini guys. Nah, ini bahannya Kevlar. Ini ada tulisannya juga di sini ya tuh. Bahannya itu Kevlar dan ini juga bagus. Udah ada panah penggunaannya atau panah pemasangannya di motor. Jadi buat kalian yang awam, gimana sih cara pasangnya pibel nih? Udah kasih tahu nih. Jadi jalurnya itu ke sini ya. Jadi kalau kalian masang, yang ada tulisannya menghadap kalian ya gitu. Oke, ini buat seratnya juga, wah ini enak banget kayaknya kalau dipakai di motor saya. Seratnya mantap, wah ya. Terus juga dari build quality-nya ini kuat banget. Ini pibelnya saya tarik-tarik kayak gini ya, tuh. Wah, mantap ini. Ini salah satu keunggulan Kevlar ya kayak gitu. Si karetnya itu keras, kuat, tapi elastis. Terus mungkin banyak yang bingung juga bang perbedaan pibel yang Kevlar dan yang CR rubber ini apa gitu ya. Nah kalau pibel yang CR rubber atau pibel yang standar ini, dia itu kalau dalam tekanan panas tertentu bakal terjadi slip. Nah slip itu biasanya dirasain kalau kalian di RPM tinggi itu ngerasa motor kayak geter, terus slip aja gitu ya, kayak misalnya ban ngelindas jalur yang kena ini nih, kayak kena minyak kalau kena oli lah, kan si ban itu slip gitu ya. Oke, secara detailnya ini bagus banget. Untuk pemotongan pibelnya juga rapih. Terus juga ini serat Kevlarnya kalian lihat, kelihatannya seratnya bagus banget. Terus dari bantalan pibelnya juga bagus. Ya, ini kelihatan sih kalau saya compare dengan yang ori itu bahannya cenderung ya kayak karet mentah biasa aja. Tapi kalau si bahan dari pibel Proper Racing ini karena Kevlar dia itu bagus. Kenapa sih bang dari tadi bilangnya tuh Kevlar ya? Karena ya mungkin buat kalian yang belum mencoba part atau spare part motor yang menggunakan bahan Kevlar ya kalian akan kebayang gitu. Kalau saya kan udah ngerasain tuh, dulu udah pernah pakai kampas buat mangkok ganda saya itu menggunakan bahan Kevlar. Wah itu enak banget, asli enak banget. Secara responsivitas itu beda dibanding kampas yang standar, yang ori ataupun yang karbon gitu ya. Dan rata-rata buat road race juga mereka itu pakainya ada beberapa gitu ya, pakainya itu pakai si pibel yang bahannya itu Kevlar. Jadi buat kalian ada bayangan ya udah aja kalian beli aja gitu ya, biar kalian ada bayangan gitu ya. Oke, paling segitu aja soal pembahasannya. Bakal saya pasang aja di motor Vario Karbu saya dan bakal saya pakai buat ngabuburit, nyari tajil gitu ya. Kita langsung aja ke video pemasangannya guys. Oke, kita pasang aja pibel Kevlar dari Proper Racing Line. Tapi saya mau nge-disclaimer dulu kalau motor saya itu lagi nggak sehat karena si bearing dan stang sehernya itu rusak. Jadi ada suara ngelitrik ya, gak enak lah noise gitu ya. Dan ini pibel sebelumnya menggunakan IPDM dari Dr. Puli ya. Ini saya ngetes aja kalau pakai yang Kevlar Proper ini gimana rasanya gitu. Saya juga kemarin udah ada bayangan kalau pakai IPDM itu rasanya gimana. Dan ini saya compare sama yang IPDM dari Dr. Puli. Dan bisa kalian lihat ya secara seratnya itu beda. Kalau yang Kevlar itu beda lah, kalian lihat aja ya. Dari pinggirannya juga beda sih, si serat-serat Kevlar itu lebih kelihatan ya. Oke, kita pasang aja CVT-nya. Dan saya juga mau pakai riding untuk nanti dites ke jalan. Saya mau nyari-nyari tajil ya. Dan buat pemasangannya juga mudah. Ini elastis juga ternyata si pibelnya ya. Jadi gak ada masalah. Dan ini juga dipadukan dengan mangkok ganda dari Proper ya. Ini mangkok kartel ya. Oke, kita tes suaranya gimana. Nah, bisa kalian dengar kalau motor saya itu agak sedikit ngetrik ya, atau ngetrek suaranya. Karena ini ada kerusakan dari bearing stang seher dan
batang sohornya juga gitu. Bisa kalian dengar ya. Ini keadaan P-bell kalau nyala nih. Oke, hari ini juga saya mau pergi ke daerah Bandung Barat. Sekarang saya mau nyari tajil dan sekarang ngebuburit. Sekarang saya ngetes performa dari P-bell. Tapi saya nge-disclaimer nih, kalau V-bell itu sebetulnya enaknya itu nggak langsung pas dipakai sih. Biasanya harus nunggu seminggu sampai 2 minggu. Karena memang si P-bell itu butuh penyesuaian dengan CVT kita guys. Jadi nggak bisa kita pakai langsung, wah enak, nggak bisa sih. Cuman mungkin kalau buat performa ya, menurut saya sih nggak ada bedanya dengan yang IPDM kemarin ya. Karena memang ini belum secara sempurna si P-bell-nya itu menyesuaikan dengan puli saya, dengan sliding reference saya gitu ya. Jadi memang harus nunggu dulu, jadi harus rajin dipakai. Tapi sih kalau buat rasa-rasa ya, ketika kemarin saya pakai yang IPDM dan yang Kevlar, ya ini kalau digas langsung itu ngerasa enak gitu ya. Terus juga ngerasa kalau misalnya kita tarik itu lebih smooth sih. Saya ngerasanya kayak gitu ya kalau dibandingin sama yang IPDM. Ini nggak tahu perasaan saya sendiri atau enggak. Nih waktu digeber gini juga ini enak tuh. Waktu digeber-geber terus tarikannya saya ngerasa lebih smooth aja. Apalagi kalau dibanding sama yang standar jauh sih. Ini lebih smooth. Terus juga kayaknya ngerasa kayak lebih neken gitulah. Ini menurut saya ya. Oke. Kita coba gas-gas aja. Ini by the way jam 1 siang, jadi agak panas. Saya ngeliat tukang makanan, jadi pengen ngegodin guys. Oke, ini bakal saya tes juga ke daerah-daerah yang daerahnya itu jalannya rusak ya. Jadi kan pengen tahu kalau dipakai stop and go di jalan rusak itu gimana rasanya. Jadi saya juga sebetulnya nggak nyangka guys si Proper Racing Line ngeluarin P-bell ini, karena seperti yang saya bilang dalam video unboxing review, kiranya saya dia bakal ngeluarin hybrid gitu ya, atau khusus hybrid air filter aja. Ternyata dia ngeluarin mangkok kartel, terus sekarang dia ngeluarin P-bell gitu. Dan V-bell-nya juga bukan V-bell abal-abal kayak brand lain gitu. Ini V-bell-nya Kevlar gitu. Kevlar itu kan jelas lebih bagus ya. Menurut secara bahan dasar Kevlar itu lebih bagus gitu. Ini kalau buat stop and go, kalau kena polisi tidur kita langsung gas, ini enak. Smooth, asli smooth. Saya ngerasanya lebih smooth sih ketimbang yang IPDM kemarin. Gak tahu sih, karena mungkin kemarin yang IPDM kemarin saya pakainya itu ke jalan nanjak, kalau ini pakainya di stop and go. Tapi saya ngerasa ini agak lebih smooth aja ketimbang yang IPDM atau yang Sierra. Tapi ini menurut saya itu nggak tahu kalau dipasang di motor kalian rasanya gimana gitu. Oke, gimana guys puasa kalian? Ini by the way waktu saya syuting ini udah masuk ke 15 hari puasa ya, jadi udah 2 minggu. Jadi video ini disyuting ketika 2 minggu bulan puasa gitu ya. Jadi ada 2 minggu lagi menuju lebaran nih. By the way buat kalian yang ingin beli, nanti saya cantumin linknya di deskripsi. Jadi jangan ragu kalian beli P-bell Kevlar dari Proper, karena menurut saya ini kayaknya harganya murah, karena si Proper Racing Line itu nggak pernah ngeluarin barang yang harganya itu susah dijangkau. Harganya itu murah, terus juga dia barangnya komplit gitu ya. Untuk semua motor juga ada. Terus juga bahannya juga ini bagus, Kevlar. Jadi kapan lagi kalian dapetin V-bell Kevlar dengan harganya itu kurang dari 200.000 mungkin ya, nanti kalau udah rilis. Nanti saya cantumin linknya di deskripsi guys. Oke, karena kalau saya banyak ngomong terus jadi haus, dan kalau haus jadi takutnya membatalkan puasa. Jadi yaudah, paling segitu aja untuk video kali ini. Kalau buat kalian ingin nanya-nanya atau request atau apapun, kalian tinggal tulis aja pertanyaan kalian di kolom komen ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share video ini ya.